Spanyol melaju ke final Euro 2024. Yamal pecahkan rekor 66 tahun Pele. Argentina sukses menangkan Kanada. Inter Milan rekrut kiper Spanyol Josep Martinez. Marseille datangkan Mason Greenwood. Halo football lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Timnas Spanyol memastikan tiket ke final Euro 2024. La Roja menaklukkan Timnas Prancis 2-1 dalam duel semifinal yang digelar di Allianz Arena Munich, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat 10 Juli 2024. Kemenangan 2-1 Spanyol atas tim Ayam Jantan pada semifinal Euro 2024 dipastikan lewat gol-gol Lamine Yamal di menit 21 dan Dani Olmo di menit 25. Kylian Mbappé CS harus kalah meski sempat membuka keunggulan lebih dahulu melalui ayunan kepala Randal Kolo Muani di menit 9. Dengan sebuah golnya ke gawang Prancis, Lamine Yamal mengukir rekor sebagai pencetak gol termuda sepanjang gelaran Euro. Pemain yang pernah dimandiin Messi ini melakukannya saat baru menginjak usia 16 tahun dan 362 hari. Bukan hanya itu, dikutip dari Opta, Yamal memecahkan rekor yang sudah bertahan 66 tahun. Ia menjadi pemain termuda dalam sejarah sepak bola yang bermain di semifinal Piala Dunia atau Euro. Yamal mematahkan rekor Pele yang bermain di semifinal Piala Dunia 1958 saat masih 17 tahun dan 244 hari. Kapten Timnas Spanyol Alvaro Morata mengalami insiden tidak terduga saat perayaan kemenangan atas Prancis di semifinal Euro 2024. Ia secara tidak sengaja ditekel oleh petugas keamanan yang sedang berusaha menangkap penonton yang masuk ke lapangan. Morata menunjukkan gestur kesakitan pada bagian lutut kirinya. Rekan-rekan setimnya pun datang menghampiri untuk melihat kondisi Morata. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Federasi Sepak Bola Spanyol terkait apa yang terjadi pada sang striker. Sementara itu, dini hari nanti, laga Belanda versus Inggris akan tersaji dalam semifinal Euro 2024 di Signal Iduna Park. Ini akan menjadi duel dua tim yang memiliki sejarah panjang rivalitas dalam sepak bola Eropa. Dalam sejarahnya, Belanda dan Inggris telah memainkan sebanyak 31 pertandingan di semua ajang. Dari semua laga tersebut, Inggris unggul dengan 13 kemenangan. Sementara di oranye mengantongi 9 kemenangan dan 9 laga lainnya berakhir imbang. Bomber Inggris Harry Kane dikritik karena kurang tajam di Euro 2024. Rekan setimnya Trent Alexander-Arnold mengingatkan akan pencapaian dan kualitas Kane untuk timnas Inggris. Pemain Liverpool itu menyinggung rekor 65 gol Kane di level internasional, ditambah dengan kemampuannya mengkreasikan peluang. Aku selalu mengatakan bahwa dia itu seorang finisher terbaik yang pernah kusaksikan atau bermain bersama. Dia bisa mencetak gol dari manapun, ucap Arnold. Persiapan Belanda untuk melawan Inggris pada semifinal Euro 2024 terganggu karena jadwal keberangkatan tim menggunakan kereta api dibatalkan. Pembatalan ini karena ada penyumbatan di jalur yang akan dilalui oleh tim. Dilansir dari ESPN, The Oranye semula ingin menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi dari kamp latihan di Wolfsburg menuju lokasi pertandingan di Dortmund pada Selasa 9 Juli. Sejumlah laporan bahkan mengklaim bahwa para pemain Belanda sudah berkumpul di peron stasiun Wolfsburg ketika diberitahu soal pembatalan keberangkatan tersebut. Dari Euro bergeser ke Copa America. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni tak setuju jika Copa America dinilai tak sekompetitif Euro. Menurutnya, dua kompetisi itu sama-sama berimbang dan tidak ada satu yang mengungguli lainnya. Scaloni bahkan melontarkan guyonan untuk perbandingan tersebut. Dia meminta beberapa tim Eropa tampil di Copa America dan sebaliknya, tim-tim CONMEBOL diundang bertanding di Euro. Timnas Argentina sukses mengalahkan Kanada di laga semifinal Copa America 2024 Rabu pagi waktu Indonesia Barat di MetLife Stadium USA. Tim tangguh membuka skor melalui aksi Julian Alvarez di menit ke-22. Kemudian Lionel Messi menggandakan skor di menit ke-51. Dengan hasil ini Lionel Messi dan kawan-kawan berhak tampil di final Copa America. Tinggal menunggu pemenang laga semifinal lainnya antara Kolombia atau Uruguay.
Bek Uruguay Ronald Araujo akan absen pada sisa Copa America setelah mengalami cedera otot di babak perempat final. Hal itu disampaikan Federasi Sepak Bola Uruguay Selasa 9 Juli. Araujo mengalami cedera di bagian belakang paha kirinya pada babak pertama pertandingan Uruguay kontra Brasil. EUF tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang waktu pemulihan Araujo, tetapi laporan media Spanyol mengatakan ia kemungkinan absen hingga 2 bulan. Menurut Nabil Dalit dari France Football, MU mengambil langkah tegas untuk mengamankan salah satu talenta muda menjanjikan di Eropa dengan tawaran 50 juta euro untuk bek Leny Yoro yang telah diterima oleh klub Ligue 1 tersebut. Tawaran itu dianggap lebih unggul dibandingkan Real Madrid yang sudah lama dianggap sebagai favorit untuk mendapatkan jasa pemain 18 tahun tersebut. Meski tawaran MU diterima, masa depan Yoro belum ditentukan. Preferensi sang pemain tetap bergabung dengan Los Blancos yang diduga telah menyetujui persyaratan pribadi dengannya. Sementara itu, tawaran Manchester United senilai 45 juta pounds buat Gareth Bale ditolak oleh Everton. Sikap Everton tegas, mereka hanya menginginkan mahar 65 hingga 70 juta pounds atau sekitar 1,4 triliun rupiah untuk transfer Braithwaite. Sehingga rumor transfer Braithwaite ke MU hingga saat ini masih dalam tahap negosiasi harga. Kendati begitu, posisi MU sementara ini terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pemain berpostur 195 cm tersebut. Manchester United dan Marseille telah mencapai kesepakatan transfer Greenwood dalam status permanen. Gol melaporkan Marseille setuju membayar setan merah dengan total 31,6 juta euro untuk Mason Greenwood. Setan merah, menurut Ben Jacobs, telah memasukkan klausul yang akan membuat mereka menerima 50% dari biaya transfer masa depan yang diterima klub Ligue 1 tersebut. Pesaing MU di Liga Inggris, Chelsea, berencana merekrut Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund. Menurut kabar Bully News, Enzo Maresca memproyeksikan Adeyemi sebagai pengganti Raheem Sterling yang kurang moncer. Menurut laporan yang sama, Chelsea tidak akan kesulitan untuk mendapatkan jasa Adeyemi di musim panas nanti, sebab sang winger tidak masuk dalam rencana Nuri Sahin di musim depan. Dortmund juga diberitakan hanya akan membandrol Adeyemi di angka 30 juta euro saja dan mereka berharap The Blues mau menebus harga itu. Terbang ke Italia, Inter Milan secara resmi telah mendatangkan kiper jebolan Barcelona yang siap menjadi saingan Yann Sommer di bawah Mister Gawa. Kiper yang direkrut adalah Josep Martinez dari Genoa. Kiper berkebangsaan Spanyol itu mendapatkan kontrak dengan durasi 5 tahun hingga 30 Juni 2029 mendatang. Nerazzurri menebus Martinez dengan biaya transfer senilai 15 juta euro atau sekitar 264 miliar rupiah, belum termasuk biaya tambahan. Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa lolos ke Piala Dunia 2026 tidak masuk dalam target yang dibebankan pada Sintayong saat menangani timnas Indonesia. Ia hanya menargetkan STY membawa Indonesia menembus ranking 100 besar FIFA. Namun tentunya Arya berharap STY bisa membawa skuad Garuda berbicara banyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan membuat kejutan jadi peserta Piala Dunia. Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya ingin kembali menjadikan Chelsea penantang gelar. Hal itu ia utarakan dalam wawancara pertamanya di klub. Maresca juga mengaku sangat senang bisa bergabung dengan Chelsea dan sangat bersemangat serta sudah tidak sabar memulai petualangan baru bersama The Blues. Sebelumnya, Maresca berhasil membawa Leicester menjuarai Championship musim lalu. Semangat meraih juara itulah yang ia bawa ke Stamford Bridge. Bek kiri Atlanta United, Caleb Welly, akan bergabung dengan Chelsea musim panas ini dalam kesepakatan senilai 8,5 juta pounds. Welly menandatangani kontrak berjangka panjang dengan Chelsea, yakni selama 7 tahun atau hingga 2031. Akan tetapi menurut laporan Goal, pemain muda Amerika Serikat ini tidak akan bermain di musim pertamanya di Chelsea. Ia akan dipinjamkan lebih dulu selama semusim ke Starsport. Barcelona sedang mencari staf kepelatihan Hansi Flick. Kriterianya, orang-orang yang akan direkrut mampu membuat kerja mantan pelatih Jerman itu lebih mudah. Ex-pemain Barca yang baru saja pensiun, Thiago Alcantara, dikabarkan telah dihubungi pihak klub Katalan. Thiago ditanyai apakah bersedia jadi staf kepelatihan Hansi Flick. Thiago sebelumnya pernah bekerja sama dengan Flick selama karirnya di Bayern Munchen.
Penasihat senior Red Bull, Zlatan Ibrahimovic, telah mengkonfirmasi bahwa Divock Origi telah didegradasi dari tim utama ke tim junior AC Milan. Origi telah diberitahu bahwa dia akan berlatih bersama tim muda AC Milan setelah kembali dari masa pinjamannya di Nottingham Forest. Sebagaimana diketahui, ex-penyerang Liverpool ini mengalami masa-masa sulit sejak meninggalkan Anfield pada tahun 2022. Karirnya tidak berjalan mulus di AC Milan, sehingga ia sempat dipinjamkan ke Forest musim lalu. Dikutip Football Italia, Juventus diberitakan tidak akan menyamai tawaran Manchester United untuk persaingan memboyong bek milik OGC Nice, Jean-Claire Todibo. Setan Merah sebenarnya disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Nice untuk menebus Todibo seharga 40 juta euro atau setara 704 miliar rupiah. Akan tetapi transfer ini tidak bisa terwujud karena Nice dan MU sahamnya dimiliki oleh satu orang yang sama, yaitu Sir Jim Ratcliffe. Di sisi lain, Bianconeri tidak bisa menyamai tawaran 40 juta euro milik MU dan hanya berani mengajukan tawaran pinjaman, disertai kewajiban penebusan permanen di akhir musim. Bintang Atletico Madrid Alvaro Morata memberi sinyal Euro 2024 akan menjadi turnamen terakhirnya bersama Spanyol. Kepada Mundo Deportivo, ia mengaku lelah dengan segala penilaian negatif yang diterima selama memperkuat La Furia Roja. Di Spanyol, saya sulit bahagia, tak perlu diragukan, saya lebih bahagia di luar Spanyol. Saya sudah berkali-kali mengatakan itu. Faktor utamanya, orang-orang di luar menghormati saya. Di Spanyol, tak ada rasa hormat terhadap apapun dan siapapun. Ada tudingan Phil Foden takut mengeksekusi penalti Inggris di Euro 2024. Hal itu gara-gara celetukan Trent Alexander-Arnold yang viral di media sosial. Arnold sempat ketahuan mengatakan ada rekannya di Inggris yang takut mengeksekusi penalti. Orang-orang lalu berspekulasi pemain tersebut adalah Phil Foden. Sebab Foden digantikan Arnold di babak kedua tambahan waktu. Menanggapi hal itu, Foden membantainya. Ia menegaskan selalu siap menjadi algojo buat Inggris. Sementara itu, di benua tetangga, pelatih timnas Uruguay Marcelo Bielsa melontarkan pernyataan menghebohkan. Dia mengatakan sepak bola sedang sekarat dan semakin tidak menarik. Hal itu diutarakan usai Uruguay menumbangkan Brasil di perempat final Copa America 2024 lewat adu penalti. Meski bisa membawa tim asuhannya terus melangkah, namun dia tak terkesan dengan kualitas turnamen, standar pemain dan juga tim. Bielsa merujuk VAR sebagai biang keladi sepak bola tidak lagi menarik untuk ditonton. Terapan teknologi itu dianggap merugikan sepak bola. Terbang ke sepak bola Asia, PSSI terus bersiap dalam menghadapi musim baru BRI Liga 1 2024-2025. Salah satu upaya yang dilakukan PSSI adalah dengan mendatangkan wasit asing. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa. Menurutnya, kehadiran wasit asing itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas BRI Liga 1, juga untuk membantu perkembangan wasit lokal. Yoshimi Ogawa memiliki kriteria khusus. Hanya wasit elit Asia yang akan dibawa memimpin laga di kompetisi terbaik di Indonesia tersebut. Korea Football Association atau KFA secara resmi mengangkat Hong Myung-bo sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Pelatih 55 tahun itu tak asing dengan timnas negeri Ginseng. Selain pernah menjadi pemain Taeguk Warriors pada 1990 hingga 2002 dengan 137 caps dan 10 gol, Myung-bo juga pernah menjadi pelatih timnas Korea Selatan pada 2013 hingga 2014. Sahabat Sintayong ini mendapat kontrak melatih hingga Piala Asia 2027.